Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Saputra, saya dari kelas 1F. Dan di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang tugas PIP saya di part kedua, yaitu ekspansi VOC dan pembentukan kekuasaan kolonial Belanda pada tahun 1602 sampai 1667. Gimana kelanjutannya? Let's check it out. Sebelum kita mengenal lebih jauh materi ini, kita harus tahu dulu formasi dan ekspansi awal VOC di Maluku pada tahun 1602 sampai 1605. Pembentukan dan ekspansi awal VOC di Maluku pada periode 1602 sampai 1605 merupakan langkah penting dalam upaya Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia. VOC didirikan pada tahun 1602 dengan tujuan untuk mengonsolidasikan kekuatan dagang Belanda dan mengambil alih perdagangan rempah-rempah yang saat itu didominasi Portugis. VOC diberikan hak monopoli oleh pemerintah Belanda untuk berdagang di wilayah Asia dan diberi kekuasaan untuk mendirikan benteng, membuat perjanjian, serta menggunakan kekuatan militer. Maluku yang dikenal sebagai pusat produksi pala dan cengkeh menjadi target utama VOC karena rempah-rempah dari wilayah ini sangat bernilai tinggi di pasar Eropa. Pada awalnya, VOC mencoba berdagang secara damai, tetapi kehadiran Portugis yang telah lama menguasai wilayah tersebut menjadi penghalang. Untuk merebut kendali, VOC di bawah kepemimpinan Laksamana Steven van der Hagen melancarkan serangan militer pada tahun 1605 dan berhasil merebut benteng kota Laha di Ambon, salah satu pusat kekuatan Portugis di Maluku. Keberhasilan VOC mengusir Portugis dari Ambon menandai awal dari dominasi mereka atas Maluku. Setelah itu, VOC membangun benteng-benteng baru dan menjalin aliansi dengan penguasa lokal. Untuk apa? Untuk mengamankan monopoli perdagangan rempah-rempah dengan kontrol penuh atas produksi dan distribusi rempah-rempah. VOC memperkuat posisinya sebagai kekuatan kolonial di Nusantara dan memastikan aliran keuntungan besar bagi Belanda di pasar global. Ekspansi awal ini menjadi fondasi bagi kekuasaan VOC di wilayah Indonesia yang berlangsung selama beberapa abad. Selanjutnya kita akan membahas tentang ekspansi VOC ke Jawa dan pembentukan Batavia pada tahun 1619. Langsung aja. Selanjutnya ada ekspansi VOC ke Jawa dan pembentukan Batavia di tahun 1619. Ekspansi VOC ke Jawa dan pembentukan Batavia pada tahun ini merupakan tonggak penting dalam kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Pada awal abad ke-17, VOC mencari lokasi strategis di Jawa untuk memperkuat kehadirannya di Nusantara. VOC memandang Jayakarta, sebuah pelabuhan kecil di pantai barat Laut Jawa, sebagai tempat yang ideal karena posisinya yang strategis untuk mengontrol jalur perdagangan antara Asia dan Eropa. VOC di bawah pimpinan Jan Pieter John Koen berupaya mengambil alih Jayakarta pada tahun 1619. Koen melancarkan serangan militer dan berhasil menghancurkan kota tersebut, kemudian mendirikan sebuah kota baru yang diberi nama Batavia. Kota ini didirikan sebagai pusat administratif, militer, dan perdagangan VOC di Asia Tenggara. Batavia menjadi basis utama bagi VOC untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah dan barang-barang lain di wilayah ini. Sebagai pusat logistik, Batavia menjadi tempat berkumpulnya kapal-kapal dagang dari seluruh Asia dan Eropa. VOC mengembangkan Batavia dengan infrastruktur yang kuat, termasuk benteng, gudang, dan pelabuhan yang besar. Selain sebagai pusat perdagangan, Batavia juga menjadi pusat pengendalian politik VOC di Nusantara. Dengan VOC menjalankan kebijakan divide et impera atau politik pecah belah untuk melemahkan kekuatan penguasa lokal dan memaksakan monopoli perdagangan mereka. Pembentukan Batavia mengukuhkan kekuasaan VOC di wilayah Jawa dan sekitarnya, serta menjadikan kota ini sebagai pusat kekuatan kolonial Belanda selama berabad-abad berikutnya. Oke, next kita akan membahas tentang politik pecah belah dan konsolidasi kekuasaan VOC di Nusantara, yaitu pada pertengahan abad ke-17. Langsung aja. Pada pertengahan abad ke-17, VOC menerapkan strategi politik pecah belah untuk memperkuat kekuasaannya di Nusantara. Setelah berhasil menguasai Batavia dan memperluas pengaruhnya,
VOC menghadapi tantangan dari pemberontakan lokal dan persaingan dengan kekuatan kolonial lain. Untuk mengatasi hal ini, VOC memanfaatkan konflik internal di antara pengusaha lokal. VOC seringkali mendukung satu pihak dalam konflik antar kerajaan atau kesultanan untuk melemahkan lawan-lawan mereka. Contohnya di Jawa, VOC mendukung Mataram dalam persaingannya melawan Banten sehingga VOC bisa mengamankan wilayah strategis dan rute perdagangan di Jawa Barat. Di luar Jawa, VOC juga terlibat dalam persaingan antara penguasa lokal di Sumatera dan Sulawesi. Untuk mendukung strategi ini, VOC memperkuat basis militer dan administratif mereka, terutama di Batavia, yang dijadikan pusat kontrol utama. VOC membangun benteng dan infrastruktur untuk mempertahankan kekuasaan mereka, serta mengelola perdagangan. Selain itu, VOC menerapkan sistem monopoli ketat terhadap perdagangan rempah-rempah, memaksa masyarakat lokal untuk menjual komoditas mereka hanya kepada VOC dengan harga yang ditentukan. Dengan memanfaatkan politik pecah belah dan memperkuat kontrol administratif serta militer, VOC berhasil mengonsolidasi kekuasaan mereka di Nusantara dan mempertahankan dominasi mereka dalam perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan VOC dan Perjanjian Breda pada tahun 1667. Langsung aja. Pada pertengahan abad ke-17, VOC menghadapi tantangan besar berupa pemberontakan lokal, persaingan ketat dengan kekuatan kolonial lain, dan beban biaya militer yang sangat tinggi. Pemberontakan dari penguasa lokal dan kelompok masyarakat di berbagai wilayah mengancam kekuasaan VOC. Sementara persaingan dengan Inggris dan Portugis memperburuk situasi. Untuk mengatasi tantangan ini dan menyelesaikan konflik, VOC terlibat dalam perundingan dengan Inggris yang memuncak dalam Perjanjian Breda pada tahun 1667. Dalam perjanjian ini, Inggris menyerahkan New Amsterdam, sekarang adalah New York, kepada Belanda. Sementara Belanda memberikan Suriname dan beberapa wilayah di Hindia Barat kepada Inggris. Kesepakatan ini mengurangi ketegangan antara kedua kekuatan kolonial dan memungkinkan VOC untuk memperkuat posisinya di Hindia Timur. Perjanjian Breda membantu VOC mengalihkan fokus dari konflik kolonial ke konsolidasi kekuasaan di Nusantara, memungkinkan mereka untuk lebih efektif menangani pemberontakan lokal dan memperbaiki stabilitas ekonomi serta militer mereka. Selanjutnya kita akan memasuki materi terakhir, yaitu korelasi ekspansi VOC dengan eksploitasi modern atau di era globalisasi. Langsung aja ke pembahasannya. Ekspansi VOC di masa lalu menunjukkan pola eksploitasi yang masih relevan dengan situasi modern. Pada abad ke-17, VOC menerapkan sistem monopoli yang ketat terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara, memaksa penduduk lokal untuk menjual komoditas hanya kepada mereka dengan harga yang ditentukan, serta menggunakan politik pecah belah untuk mengonsolidasi kekuasaan. Dalam konteks era globalisasi, korelasi dapat dilihat dalam praktek eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan multinasional dan negara besar. Seperti VOC yang menguasai dan mengeksploitasi sumber daya lokal, perusahaan modern seringkali memonopoli sumber daya alam di negara-negara berkembang dengan kesepakatan yang merugikan masyarakat lokal. Praktik ini seringkali melibatkan penggunaan kekuatan politik atau ekonomi untuk memperkuat posisi mereka, mirip dengan strategi VOC. Selain itu, taktik politik pecah belah yang digunakan VOC untuk melemahkan perlawanan lokal serupa dengan cara kekuatan asing atau elit domestik, yaitu menggunakan taktik untuk memecah belah masyarakat demi keuntungan politik atau ekonomi. Hal ini menciptakan ketidakstabilan yang berkepanjangan, mirip dengan efek yang ditimbulkan oleh kolonialisme VOC.